Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mabogers, ketemu lagi dengan saya Elan dan di sebelah saya Umar. Pada hari ini kita akan melaksanakan podcast bersama Calon Presiden OSIM dan Wakil Presiden OSIM dengan nomor urut 03. Ya. Nah, boleh dong perkenalkan dulu kepada warga-warga Man 1 Kota Bukit Tinggi. Ya. Baiklah, perkenalkan saya Syarif Fauzal Hakim yang sekarang duduk di kelas 11 fase F15 yang diamanahkan pada periode tahun ini sebagai calon presiden OSIM nomor urut 3. Dan saya Berkah Nofidinata, kelas 10 fase 10, diamanahkan menjadi calon wakil presiden OSIM Man 1 Kota Bukit Tinggi periode 2023-2024. Oke. Syarif dan Berkah ya. Ya. Boleh dong spill sedikit tentang visi dan misinya. Baiklah, saya dan Berkah telah membuat visi dan misi, yang mana visi kami menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik, inklusif, berdaya saing, dengan integritas, dedikasi, semangat, dan berkomitmen untuk memimpin OSIM dalam mewujudkan perubahan positif di kalangan siswa dan sekolah. Dan misi kami ada 3. Yang pertama, mendengarkan dan mewakili suara siswa dan memastikan setiap aspirasi mereka dapat tercermin dalam keputusan OSIM dan kebijakan sekolah. Yang kedua, kami akan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang dimana di dalamnya tergantung inklusivitas, keragaman, non-diskriminasi di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, berkolaborasi erat dengan pengurus OSIM lainnya, guru, staf sekolah, dan komite sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Ya, Wah. luar biasa sekali ya Elan ya. Iya. Visi misinya kira-kira tuh butuh berapa lama sih membuat visi misinya, Syarif dan Berkah? Kira-kira kami telah membuat visi misi ini 1 minggu di belakang. Oh, sudah 1 minggu belakangan ya. Iya. Wah, dengan waktu yang panjang sehingga jadi visi misi yang padat ya Elan ya, luar Iya. biasa. Nah, dari tadi Akak dengar bahwa paslon 3 salah satu dalam visi misinya yaitu mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung inklusivitas, keberagaman, dan non-diskriminasi di dalam lingkungan sekolah. Bagaimana sih caranya Syarif dan Berkah untuk mewujudkan visi misi tersebut? Baiklah, saya sendiri dan Berkah akan mengaplikasikan visi misi kami, yaitu yang mana inklusivitas, tidak membedakan siswa-siswa Man 1 dengan menyamaratakan mereka dengan mengikuti seluruh kegiatan, yang mana kegiatan itu sebelumnya terkhusus pada satu golongan, sepertinya golongan anak riset. Maka kami berikan kesempatan kepada siswa Man 1 lainnya yang memiliki kelebihan atau ide-ide yang ingin tertuang untuk penelitian atau pelatihan yang akan dilakukan di sekolah Man 1 ini. Oke, berarti poinnya adalah menyamaratakan ya Syarif dan Elan. Iya. Luar biasa, itu benar-benar sosok pemimpinnya adil ya, sehingga tidak mengkotak-kotakkan. Masya Allah. Keren banget ya sih. Nah, dari segala aspirasi warga madrasah gitu, bagaimana cara Syarif dan Berkah untuk menampung seluruh aspirasi yang beragam itu? Jadi, awalnya sesuai dengan misi kami yang pertama, yaitu mendengarkan dan mewakili suara siswa. Kami dengarkan dulu, kami tampung dulu setiap pendapat, setiap aspirasi dari siswa Man 1 itu, terlepas dari apakah dia siswa kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12, tetap kami dengarkan. Lalu kami diskusikan, kami musyawarahkan tentunya dengan pengurus OSIM lainnya, apakah ada di antara aspirasi-aspirasi tersebut yang berdampak positif baik di lingkungan OSIM maupun sekolah. Nah, kalau ada, baru kita coba realisasikan, kita coba lakukan apa yang ada di dalam pendapat tersebut. Oke, berarti memang mendengarkan aspirasi siswa banget ya. Begitu ya Syarif, bagaimana menurut Syarif? Menurut saya, sebelumnya kami akan mendengarkan yang aspirasi siswa tersebut, dan kami akan, jika aspirasi mereka itu tertolak atau belum bisa dilakukan, kami akan menyampaikan pada orang tersebut jikalau ada kendalanya atau hal-hal yang
aspirasi itu tidak bisa terjalankan ya di sekolah ini. Jadi berjelas-jelas dahulu gitu kan dengan orang warga. Soalnya kita kan tidak hanya terbuka, ya. harus terbuka, harus ada tidak ada harus transparan lah gitu ya Elana Iya. dengan warga madrasah gitu. Ya, kalau dari Umar mungkin ingin bertanya, seandainya nih Syarif dan Berkah terpilih jadi presiden wakil presiden, amin ya. Amin. Tapi Umar tanya dulu nih, kita tanya dulu ya Lan. Ya, Syarif dan Berkah siap nggak sih untuk jadi presiden dan wakil presiden? Insyaallah siap, Bang. Wah, Semangat banget. Itu memang harus tuh. Nah, misalnya Syarif dan Berkah insya Allah terpilih, langkah apa yang akan Syarif dan Berkah ambil untuk pertama kali kita? Langkah pertama kali yang akan Syarif dan Berkah lakukan di OSIM ini. Tentunya bagi Berkah sendiri, yang pertama Berkah sangat bersyukur karena sudah dipilih oleh siswa dan warga madrasah untuk diamanakan menjadi wakil presiden. Karena Berkah baru pertama kali ini masuk ke dunia perorganisasian, Bang. Oh. Jadi belum ada kayak pengalaman bekerja di satu organisasi, dan tiba-tiba saja ketika mau mencoba di MAN ini langsung terpilih menjadi wakil presiden. Kaget. Kayak kaget. Kira-kira Berkah bakal expect nggak, menyangka bakal kepilih nggak gitu? Sangat tidak awal. Tidak. Tapi siap dong tentunya kan? Ya, masalah siap, Bang. Bahagia nggak jadi wakil presiden? Ya cukup bahagia kan. Cukup Karena dapat kita belajar juga bagaimana kayak mengorganisir, mengatur kayak anggota-anggota OSIM lainnya. Di samping kita juga belajar bagaimana hidup di dunia organisasi, kita juga dapat belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang lebih baik. Iya benar, karena kita yang besok bakal memimpin negeri ini ya Elana. Iya. Nanti ini ada miniatur negara gitu Iya. kan ya. Kalau menurut Syarif pribadi, apakah langkahnya, apakah sudah berdiskusi dengan Berkah sebelumnya atau bagaimana? Sebelumnya kami sudah berdiskusi langkah awal yang kami lakukan jika terpilih jadi OSIM, presiden dan wakil presiden OSIM. Kami akan mempererat hubungan antara anggota OSIM lainnya Iya. agar kinerja yang mereka lakukan dalam berbagai acara itu terlihat kompak dan tidak membebankan pekerjaan itu kepada anggota OSIM lainnya juga. Oke. Selanjutnya, para OSIM juga harus memiliki hubungan erat juga dengan siswa-siswa MAN 1. Karena jika tidak, bisa jadi siswa MAN 1 ini akan menganggap OSIM ini apalah, ngatur-ngatur kerjanya Nah. gitu. Benar banget. Ya, itu luar biasa Elana pemikirannya karena kita nggak terpisah lah dari siswa. Iya. Kita nih yang menyuarakan suara siswa, kok kita boleh bertengkar kan Iya. nggak? Kan lucu. Kalau seandainya nih, misalnya anggota OSIM lagi bertengkar, lagi berdebat, ada perbedaan pendapat Iya. dan segala macamnya, bagaimana cara Syarif dan Berkah untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama itu kita pertemukan dulu anggota-anggota OSIM yang sekiranya berbeda pendapat atau berselisih paham, kita kumpulkan, lalu kita ajak mereka untuk bermusyawarah, dan kita sebagai pemimpin harus berada di posisi netral, tidak mendukung pihak manapun. Oke. Setelah kita bermusyawarah dan sehingga menghasilkan sebuah hasil, menghasilkan mufakat, dan hasil tersebut harus bisa diterima baik oleh pihak A maupun dari pihak B. Jadi saat musyawarah tersebut, keegoisan kita dalam memaksakan kehendak harus kita turunkan. Iya benar. Dan Berkah yakin OSIM MAN 1 ini tidak egois kalau kalau ada suatu diskusi musyawarah gitu, Bang. Ya, tentunya sudah menjadi orang-orang pilihan yang Ya. tidak bakal egois. Ya. Benar banget. Begitu ya Syarif, kalau menurut Syarif bagaimana? Menurut saya yang sebagaimana disampaikan Berkah tadi, dalam organisasi pasti kita memiliki perbedaan pendapat. Oke. Untuk memutuskan pendapat yang lebih baik untuk kedepannya, kita akan melakukan musyawarah, yang mana kita saling berdiskusi dengan anggota OSIM lainnya agar mereka dapat menerima yang baik dan dapat terjalankan dengan mulus untuk kedepannya. Ya benar. Karena kalau sudah damai, chemistry, tidak ada lagi yang tidak kompak, itu udah selesai semua kan, tidak ada permusuhan, tidak ada dusta di antara kita. Iya. Gitu ya. Tentunya Syarif dan Berkah sudah berdiskusi dan sudah kompak seperti itu.
dan sudah menyatukan pandangan, benar kan? Ya. Satu tujuan. Nah, jadi kita berkomentar sedikit lah tentang bukan Umar menyatakan Umar, tapi tentang periode sebelumnya secara Umar di presiden gitu kan. Kita kritik lah dikit dan ya emang boleh agak pedas sedikit ya. Boleh. Nah, jadi menurut Syarif dan Berkah, bagaimana pandangannya terhadap OSIM periode 2022-2023? Pandangan saya terhadap OSIM periode kemarin, karena saya juga sudah menjadi anggota OSIM seperiode, yang saya rasakan itu bahwa OSIM ini sudah sangat bagus pada periode kemarin. Oke. Jika didengar dari perkataan purna OSIM lainnya yang periode lalu, bahwasanya ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya mustahil dilakukan di masa ini, akhirnya dapat terlaksanakan di periode kemarin. Ya, benar. Namun dalam kelebihan tersebut pasti ada kekurangannya, Ya. yang mana saya rasakan pada tahun kemarin. OSIM tahun kemarin itu memiliki kekompakan yang hampir sempurna. Masih ada yang bolong-bolongnya, yang Oke. sepertinya Itu ada bolong-bolong. ada Ya, yang sempurna. malas-malasan Iya. gitu, Iya. yang Oknum-oknum ya. ada yang bekerja, ada yang kelompok gitu. Bukan, benar. Ini kerja kelompok kan beda ya. Bisa bang. Terpisah ya. Berkelompok. Ya, itu kalau dari internalnya ternyata memang banyak PR dan tentunya Syarif sudah siap bersama Berkah untuk mengemban tersebut, bukan? Siap bang. Dan bagaimana pendapat Berkah yang dari luar nih, dulunya baru masuk OSIM gimana gitu? Untuk Berkah sebagai orang awam tentunya Berkah merasa bahwa OSIM ini tuh sudah bagus ya bang, karena Berkah lihat OSIM itu dapat mengorganisir atau mengatur suatu kegiatan yang mana Berkah lihat kalau dikerjakan oleh orang biasa itu mungkin tidak akan terlaksana Oke, bang. orang pada umumnya iya ya. bang. Contohnya kayak Matsama itu kan di anggota atau sekolah itu kan banyak dari SMP lain bang, ada nggak semua dari Bukit Tinggi, tapi OSIM itu dapat mengatur anak-anak SMP tersebut sehingga mereka itu terorganisir, teratur gitu bang. Iya, benar. Ini bukannya menyombong atau gimana? Ini cuma menanya ya, gimana pendapat Berkah dan Syarif ya. Luar biasa. Berarti memang menjadi PR kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, benar begitu Syarif dan Berkah. Ya. Nah, Semoga bisa melengkapi Ya. atau sebisa mungkin untuk memajukan ya, OSIM kembali. ke tahun depan. Ada nggak nih sedikit kata-kata yang bakal Syarif dan Berkah sampaikan? Boleh? Sedikit Spill. kata-katanya hari ini untuk Quotes atau apa kayak quotes, gitu, boleh. kasih jargon semangat gitu. Di saat saya mengatakan nomor urut 3, maka kita sama-sama akan menjawab wujudkan aspirasi siswa. Oke. Oke. Wujudkan inspirasi siswa. Oh ya, Oke. ayo kita coba sama-sama. Yuk. Nomor urut 3, Wujudkan aspirasi siswa. Iya, kasih aplaus dulu. Nah, itu tadi ya podcast bersama Capres dan Cawapres nomor urut 3. 3. ya. Aduh. Cukup sekian podcast kita pada hari ini bersama Paslon 03. Saya Elan dan Saya Umar. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.